Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini sudah masuk ke bab yang baru, bab 703. Dan kita akan belajar dari pelajaran yang pertama, 1.1, mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara membuat atau melakukan sesuatu, seperti cara membuat resep makanan atau kerajinan tangan, atau cara memainkan suatu permainan. Berikutnya siswa juga mengenal ciri umum teks prosedur, dan anak-anak juga mengenal ciri kebahasaan teks prosedur. Beberapa kosakata yang akan kita pelajari kali ini adalah kelestarian, di mana artinya adalah keadaan tidak berubah, terjaga, lalu rumit, yang artinya adalah sulit atau susah. Enggan artinya tidak mau, santun artinya sopan, cekungan artinya sisi yang melengkung, dan strategi rencana yang cermat untuk mencapai sasaran. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, mengidentifikasi teks prosedur. Apabila anak-anak sering membaca majalah atau menonton televisi, maka anak-anak akan menemukan artikel atau acara memasak, membuat suatu kerajinan atau panduan untuk melakukan suatu hal. Tujuan dari artikel atau acara tersebut tentu saja ingin mengajak pembaca atau penonton untuk mampu meniru atau mencoba sendiri. Sekarang mari kita ambil contoh suatu artikel mengenai permainan congklak. Tujuan utama artikel tersebut tentu saja untuk membuat anak-anak yang membaca dapat mengenal permainan tradisional ini dan dapat memainkannya agar kelestarian permainan tradisional tersebut terus terjaga. Anak-anak, agar suatu artikel atau acara berhasil membuat pembaca atau penonton meniru atau mencoba, maka langkah-langkah atau prosedur yang ditampilkan harus jelas, berurutan, dan mudah dimengerti. Apabila penjelasan yang diberikan terlalu rumit, maka pembaca atau penonton akan merasa enggan untuk mencobanya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian penulisan langkah-langkah cara pembuatan atau melakukan suatu hal yang disebut dengan teks prosedur. Sekarang mari kita mengidentifikasi ciri-ciri sebuah teks prosedur. Ciri-ciri umumnya dari sebuah teks prosedur yang pertama adalah kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. Yang pertama kita akan melihat dulu kalimat perintah ya. Ciri-cirinya, dalam pengucapannya intonasi pada bagian akhir kalimat naik atau meninggi. Coba ya kita sama-sama untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan nada meninggi. Makanlah sekarang. Cepatlah berangkat sekolah. Dalam bentuk tulisan dibedakan menjadi apabila bernada emosi, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Contoh, katakan yang sejujurnya. Apabila berupa perintah netral, kalimat diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, masukkan adonan ke dalam wadah. Kalimat perintah juga menggunakan pola inversi atau kebalikan. Contohnya, dan perhatikan perbedaannya ya. Kalimat biasa terdiri dari subjek dan kata kerja. Kamu duduk. Kalimat perintah terdiri dari kata kerja dan subjek. Duduk kamu. Nah, kalimat perintah juga dapat menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, perhatikanlah kalimat di bawah. Letakkan buku itu di meja. Ada beberapa jenis-jenis kalimat perintah, yaitu kalimat perintah biasa. Yang pertama ya, kalimat perintah biasa yaitu kalimat yang isinya secara langsung menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, matikan kipas angin itu. Cepatlah minum obat. Berikutnya kalimat perintah ajakan, yaitu mengandung perintah dengan cara mengajak. Biasanya ditandai dengan kata ayo atau marilah. Contohnya, ayo kerjakan tugas kelompok kita. Mari kita berangkat. Berikutnya kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi seseorang atau sebagai sarana mencegah atau memperbaiki keadaan. Dalam penyampaiannya sebaiknya dilakukan dengan santun agar pihak lawan tidak merasa tersinggung. Contoh dari kalimat saran, sebaiknya adonan diaduk dengan perlahan agar tidak menggumpal. Lebih baik mencoba terus sampai berhasil daripada tidak sama sekali. Nah, berikutnya adalah kalimat larangan, yang adalah kalimat yang berisi larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalimat ini menggunakan kata-kata negatif atau penolakan seperti jangan, tidak boleh, atau dilarang. Apabila kalimat larangan syarat akan muatan emosi, maka kalimat ditulis dengan tanda seru. Contoh kalimat larangan, jangan berbicara kasar terhadap orang tua. Kamu tidak boleh merusak barang milik orang lain. Di sini dilarang merokok. Berikutnya adalah ciri-ciri kebahasaan lainnya yang melekat pada teks prosedur yang membedakan dengan teks jenis lainnya, yaitu teks prosedur banyak memuat hal-hal seperti kalimat majemuk,
konjungsi atau kata penghubung, kata benda, dan juga kata kerja. Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan dua kalimat atau dua hal, biasanya menggunakan kata dengan, hingga, sehingga, dan sampai. Contohnya, campurkan adonan dengan air secara perlahan. Aduk cairan tersebut hingga mendidih. Pasangkan warna merah dengan putih sehingga terlihat seperti bendera Indonesia. Rebus sayuran sampai benar-benar matang. Nah, berikutnya adalah konjungsi atau kata penghubung ya. Jadi konjungsi atau kata penghubung biasanya dipakai berupa kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Contohnya, masukkan air ke dalam wadah kemudian campurkan dengan gula. Selanjutnya, tempelkan kertas yang telah digunting berbentuk segitiga ke atas kertas karton. Setelah itu, tiriskan pasta dan sisihkan terlebih dahulu. Kini, kita sudah mengenal ciri-ciri teks prosedur. Sekarang, cobalah membaca teks prosedur berikut dengan seksama dan identifikasi ya ciri-ciri teks prosedur yang ada di dalamnya. Permainan congklak. Permainan congklak adalah permainan tradisional Indonesia yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Di berbagai daerah di Indonesia, permainan congklak memiliki sebutan yang berbeda-beda. Permainan ini disebut juga dengan dakon di Jawa, sedangkan di Sumatera disebut dengan congkak. Lain halnya di Sulawesi, permainan ini disebut dengan makautan dan disebut dentuman lamban di Lampung. Alat yang digunakan dalam permainan congklak yaitu papan congklak serta butiran-butiran congklak. Butiran congklak yang dibutuhkan adalah sebanyak 98 butir, dan butiran ini dapat berupa kerang-kerang kecil atau sekedar batu-batu kecil. Papan congklak bentuknya menyerupai sampan dengan 7 cekungan di kedua sisinya, dan 1 cekungan besar di setiap ujungnya. 7 cekungan di kedua sisi disebut dengan kampung, dan 2 cekungan besar di ujung papan disebut dengan rumah. Panjang papan congklak umumnya seputar 80 cm, serta lebarnya 18 cm. Dibutuhkan 2 orang pemain dalam permainan congklak, dan pemain yang berhasil mengumpulkan butiran paling banyak akan keluar sebagai pemenang. Posisi duduk pemain adalah saling berhadapan seperti dalam permainan catur. Sebelum memulai permainan, tiap-tiap cekungan kampung diisi dengan 7 buah butiran, dan cekungan rumah dibiarkan kosong. Pada akhir permainan, butiran-butiran yang akan dihitung adalah yang sudah terkumpul pada rumah masing-masing yang terletak di sebelah ujung kiri pemain. Langkah-langkah bermain congklak selanjutnya adalah sebagai berikut. Duduklah dengan posisi berhadapan dengan lawan, kemudian secara serentak ambillah butiran di kampung kalian masing-masing dan masukkan satu persatu butiran ke kampung berikutnya dengan gerakan dari kanan ke kiri. Apabila kamu melewati rumahmu, maka isilah cekungan tersebut namun tidak perlu mengisi rumah lawan. Teruskan gerakan sampai butiran yang paling akhir pada tangan masuk dalam kampung kosong di lokasimu sendiri atau lawan di mana menandakan waktunya berhenti. Seumpamanya butiran terakhirmu jatuh atau mati di kampungmu sendiri, maka kamu bisa menembak kampung lawan, yaitu mengambil seluruh butiran di kampungmu tersebut dan di kampung yang terletak di seberangnya. Kemudian, kumpulkan ke dalam rumahmu. Kini giliran lawanmu mengambil giliran melanjutkan permainan sampai butiran mati. Seperti disebutkan sebelumnya, apabila butiran paling akhir jatuh di kampung sendiri, maka pemain dapat menembak kampung lawan. Namun apabila butiran terakhir mati di kampung lawan, maka permainan berhenti dan beralih ke pihak lawan. Setelah tidak ada lagi butiran yang tersisa, maka kini saatnya menghitung jumlah butiran yang terkumpul di dalam rumah masing-masing. Sebaiknya hitung butiran dengan perlahan, jangan sampai ada yang terlewat. Pemain yang berhasil mengumpulkan butiran paling banyak merupakan pemenangnya. Mudah bukan cara permainan congklak di atas? Apabila sudah sering memainkannya, maka pemain sudah dapat mengira-ngira jumlah biji di dalam kampung dan bisa mengambil langkah yang terbaik untuk memenangkan permainan ini. Kuncinya jangan terburu-buru dalam mengambil langkah, perhatikan baik-baik jumlah butiran di dalam kampung, dan bermainlah dengan strategi agar menang. Oke anak-anak, sekarang mari kita ambil bagian langkah-langkah permainan congklak dan anak-anak tandai kalimat yang mencerminkan ciri khas teks prosedur. Langkah-langkah bermain congklak selanjutnya adalah sebagai berikut. Kalimat duduklah dengan posisi berhadapan dengan lawan adalah kalimat perintah. Kemudian adalah konjungsi atau kata penghubung. Kalimat ambillah butiran di kampung kalian masing-masing dan masukkan satu persatu butiran ke kampung berikutnya dengan gerakan dari kanan ke kiri. Lalu kalimat isilah cekungan tersebut namun tidak perlu mengisi rumah lawan adalah kalimat perintah. Berikutnya, kalimat
Teruskan gerakan sampai butiran yang paling akhir pada tangan masuk dalam kampung kosong di lokasimu sendiri atau lawan, di mana menandakan waktunya berhenti, merupakan kalimat perintah. Kemudian, kumpulkan ke dalam rumahmu. Kemudian adalah konjungsi atau kata penghubung. Langkah ketiga dalam bermain congklak, perhatikan kalimat terakhir. Selanjutnya proses ini diulang terus hingga tidak ada lagi butiran yang tersisa di kampung-kampung. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata penghubung, dan kata hingga menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat majemuk. Berikutnya, di langkah yang keempat, perhatikan kalimat sebaiknya hitung butiran dengan perlahan. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalimat sebaiknya hitung butiran dengan perlahan adalah kalimat saran. Kalimat jangan sampai ada yang terlewat adalah kalimat larangan. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan pelajaran 1.1 dari bab 703, yaitu mengidentifikasi teks prosedur. Sekarang kerjakan kembali latihan yang ada dalam buku kegiatan. Tetap semangat dan sampai jumpa!